Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ridho Boyo Jimurdani. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Analisis Data Bivariat sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran matematika kelas 12 SMAN 1 Jatisono tahun pelajaran 2024-2025. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Fahri Putra, kedua Khairul Alfi, 3 Muhammad Adi, 4 Raditya Putra, 5 Ridho Bayu, 6 Rivian Neza Fauzia. Sebelum masuk ke materi akan saya sebutkan pembagian tugas. Yang pertama Fahri Putra yang bertugas mengerjakan soal, Khairul Alfi yang bertugas membuat diagram, Muhammad Adi yang bertugas mengerjakan soal, Raditya Putra yang bertugas membuat PPT, Ridho Bayu yang bertugas mengisi suara, dan Rivianeza Fauzia yang bertugas mencari data. Oke, masuk ke materi yang pertama adalah pengertian. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Lanjut ke jenis hubungan regresi. Yang pertama, berdasarkan arah tren data pada diagram pencar terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, korelasi positif. Jika tren data menunjukkan kenaikan, yaitu jika variabel independen meningkat, diikuti meningkatnya nilai variabel dependen, maka variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan positif atau korelasi positif. Yang kedua adalah korelasi negatif. Jika tren data menunjukkan penurunan, yaitu jika variabel independen meningkat, tetapi nilai variabel dependen justru menurun, maka variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan negatif atau korelasi negatif. Yang ketiga adalah tidak berkorelasi. Jika tren data menyebar secara acak, maka tidak ada korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Jenis hubungan regresi yang kedua adalah berdasarkan bentuk tren data diagram pencar terdiri dari 1. Korelasi linear. Pola penyebaran datanya dalam diagram pencar menyerupai garis lurus. Yang kedua, korelasi non-linear. Pola penyebaran datanya dalam diagram pencar tidak menyerupai garis lurus, tetapi menyerupai garis lengkung atau kurva atau yang lainnya. Oke, lanjut ke contoh soal. Di sini kelompok kami mengambil data jarak rumah siswa menuju sekolah dan waktu tempuh. Dan di sini sudah disajikan tabel di mana ada siswa, jarak rumah siswa menuju sekolah, dan waktu tempuh. Di mana siswa A jaraknya 1,2 km, waktu tempuh 4 menit. Siswa B jarak 2,3 km, waktu tempuh 5 menit. Siswa C jarak 3 km, waktu tempuh 5 menit. Siswa D jarak 3,1 km, waktu tempuh 8 menit. Siswa E jarak 4 km, waktu tempuh 8 menit. Siswa F jarak 4,8 km, waktu tempuh 15 menit. Siswa G jarak 5 km, waktu tempuh 13 menit. Siswa H jarak 5,6 km, waktu tempuh 15 menit. Siswa I jarak 6,6 km, waktu tempuh 12 menit. Siswa J jarak 7,1 km, waktu tempuh 14 menit. Siswa K jarak 7,5 km, waktu tempuh 16 menit. Siswa L jarak 8,3 km, waktu tempuh 20 menit. Dalam diagram tersebut, variabel X adalah jarak dan variabel Y adalah waktu tempuh. Mengapa begitu? Karena variabel X akan mempengaruhi variabel Y, dan itu sama juga dengan jarak akan mempengaruhi waktu tempuh. Setelah data sudah diketahui, tahap selanjutnya adalah mencari XY dan X kuadrat, di mana XY adalah jarak dikali waktu tempuh. Contohnya 1,2 dikali 4 hasilnya 4,8, 2,3 kali 5 hasilnya 11,5, dan 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Dan X kuadrat contohnya adalah
1,2 kuadrat sama dengan 1,44. 2,3 kuadrat sama dengan 5,29. 3 kuadrat sama dengan 9. Tahap selanjutnya adalah mencari jumlah dari siswa, jarak, waktu tempuh, XY, dan X kuadrat. Di sini jumlah siswa adalah 12 siswa, jaraknya 58,5, waktu tempuh 135, XY 773,7, dan X kuadrat adalah 339,85. Baik, lanjut ke cara pengerjaan. Yang pertama adalah mencari nilai B, di mana rumusnya adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per 6 dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Jadi langsung saja masukkan angkanya. B sama dengan 12 dikali 773,7 min 58,5 kali 135 per 12 kali 339,85 min 58,5 kuadrat. Lanjut, hasil dari 12 kali 773,7 adalah 9284,4 dikurangi hasil dari 58,5 dikali 135 adalah 7897,5 per hasil dari 12 kali 339,85 adalah 4078,2 dan hasil dari 58,5 kuadrat adalah 3387. Setelah itu hasil dari 1284,4 dikurangi 7897,5 adalah 1386,9 per hasil dari 4078,2 dikurangi 3387, di mana hasilnya adalah 691,2, dan hasil dari 1386,9 per 691,2 adalah 2. Tahap selanjutnya adalah mencari Y bar, di mana rumusnya adalah sigma Y per N, di mana sigma Y nya adalah 135 dan N adalah 12. Jadi hasil akhirnya adalah Y bar sama dengan 11,25. Selanjutnya adalah mencari X bar, di mana rumusnya adalah sigma X per N, di mana nilai dari sigma X adalah 58,5 dan N adalah 12. Jadi hasilnya adalah 4,87. Tahap selanjutnya adalah mencari nilai A. Rumus untuk mencari nilai A adalah Y bar min B X bar. Jadi nilai dari Y bar adalah 11,25 min 2 dan nilai dari X bar adalah 4,87. Langsung saja, hasil dari 2 kali 4,87 adalah 9,74. Jadi A adalah 11,25 min 9,74 dan hasilnya adalah 1,51. Langsung ke tahap yang berikutnya adalah mencari Y topi. Rumusnya adalah Y topi sama dengan A plus BX. Y topi sama dengan 1,51 plus 2X. Baiklah, yang terakhir adalah mencari garis base fit. Y topi sama dengan 1,51 dan X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0,1. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semuanya, tetap semangat dalam belajar, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Saya Ridho Boyasi Murdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.